Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم walain kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan yang sangat banyak. Setelah keberkahan iman dan Islam, keberkahan kesehatan, yaitu keberkahan amal saleh. Kita diizinkan untuk memakmurkan rumah Allah, salat berjamaah, berzikir kepada Allah, dan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan amal saleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena di antara bukti syukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dalam Surat Ibrahim ayat yang ke-7 tadi, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ditambah nikmat-nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Rasulullah SAW menjadi bukti bahwa kita umat beliau yang mencintai beliau, sehingga insyaallah kita termasuk orang yang berbahagia kelak di hari kiamat dengan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kita sampai pada hadis yang keempat dari bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyufqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang mengagungkan kehormatan atau kemuliaan kaum muslimin, menjelaskan hak-hak kaum muslimin, lemah lembut terhadap mereka serta menyayangi mereka. Sebuah tema yang penting untuk selalu kita renungkan, bahwa di antara bukti ketakwaan kita kepada Allah
adalah akhlak kita terhadap kaum muslimin itu baik. Bahkan yang menjadi perhatian Islam itu tidak hanya manusianya, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada syariat yang menjadikan makhluk Allah seperti hewan, seperti tumbuhan sebagai bahan pertimbangan kecuali syariat Islam. Dalam kondisi yang mendesak sekalipun, kita diajari untuk menjaga makhluk-makhluk Allah. Dalam kondisi perang, ya, Rasulullah mengajarkan kita jangan membakar ladang, jangan membakar tanaman, ya, jangan membunuh hewan ternak. Ini dalam kondisi perang. Bagaimana kalau dalam kondisi normal? Maka Islam menjadikan kebaikan terhadap makhluk-makhluk Allah, di antaranya hewan, itu sebagai, ya, salah satu jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pernah mendengar ada seorang wanita tidak baik, tapi dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah. Apa sebabnya? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kemudian sebaliknya, ada seorang ahli ibadah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa sebabnya? Karena dia mengurung seekor kucing. Kucing itu dia kurung, tapi tidak dia kasih makan, tidak dia kasih minum, sehingga kucing itu mati. Maka kata Nabi, ada seorang wanita masuk neraka disebabkan karena seekor kucing. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memimpin menjadi khalifah, apa kata beliau? Seandainya ada seekor kambing terpeleset di sungai Furat. Ya, sungai Furat itu sungai yang menghubungkan 3 negara, Turki, kemudian Suriah, kemudian Irak. Ya, bahasa Latinnya Efrat, bahasa Arabnya Furat. Andaikan ada kambing terpeleset di sungai Furat, padahal saat itu Umar bin Khattab pusat pemerintahannya di mana, Pak? Madinah Al-Munawwarah, jauh jaraknya. Maka kata beliau, Umar kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kaum muslimin, betapa perhatian terhadap makhluk-makhluk Allah itu besar. Jadi tidak hanya manusianya, tapi bahkan hewan-hewannya diperhatikan. Ya, ini rahmat Islam. Mari kita baca hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qabbala, mencium, an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Jadi Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya siapa? Fatimah.
ini adalah cucunya Nabi, ya. Dan Nabi menyatakan, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, aku mencintai Hasan dan Husain. Fa ahibbahuma, maka cintailah keduanya ya Allah. Jadi Hasan dan Husain ini orang yang dicintai oleh Allah. Yang mendoakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cintai keduanya. Wa ahibba may yuhibbuhuma, dan cintailah siapapun yang mencintai Hasan dan Husain. Makanya kenapa kita hari ini mencintai keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah mendoakan orang-orang yang mencintai keturunannya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai keturunan Nabi itu bukan karena fanatik, bukan karena ghulu, ya, berlebihan melampaui batas, tidak. Tapi karena kita mengharap doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian orang berkata, hari ini sudah enggak ada tuh keturunan Nabi. Kan anak Nabi yang laki-laki semuanya diwafatkan oleh Allah, tinggal yang perempuan. Nasab itu kan kepada laki-laki, ya. Ini kalau nasab kita manusia biasa, tapi tidak dengan nasab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis dikatakan, semua nasab kelak terputus kecuali nasabku. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat itu Umar sudah berumur, ya, sudah cukup sepuh. Tapi Umar itu meminang putrinya Ali bin Abi Thalib, ya. Saat itu putrinya Ali bin Abi Thalib masih remaja. Apa kata Umar? Wahai Ali, nikahkanlah aku dengan putrimu. Sungguh aku menikah dengan putrimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku pernah mendengar Nabi mengatakan, semua nasab kelak terputus kecuali nasabku. Aku ingin, ya, memperoleh salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini makanya kita hari ini mencintai semua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dijamin dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita tertipu oleh syubhatnya golongan yang mengatasnamakan mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait, mencintai Hasan, mencintai Husain, mencintai Ali, tapi mereka mencaci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syubhat, ya. Ini tipuan. Maka jangan sampai kita mau ditipu. Orang kalau mengaku mencintai Nabi, mencintai keluarganya, Ahlul Baitnya, mencintai Hasan, Husain, mencintai Ali bin Abi Thalib, maka tidak mungkin membenci Abu Bakar, tidak mungkin membenci Umar. Bagaimana kita mengaku mencintai Ali tapi membenci Umar? Ini aneh. Ali bin Abi Thalib itu mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Makanya anaknya ada yang diberi nama Abu Bakar, ada yang diberi nama Umar. Bahkan menikahkan salah satu putrinya dengan Umar. Tiba-tiba ada golongan mengaku mencintai Ali
mencintai keturunannya Hasan, Husain, tapi berani melaknat sahabat yang lain, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Rasulullah saking cintanya kepada Hasan dan Husain, cucunya, maka Rasulullah mencium kepala Hasan dan Husain. Jadi bentuk cinta orang tua kepada anak, ya, itu ciumlah kepalanya. Ini bentuk sayang orang tua kepada anak. Di Arab itu bahkan bentuk penghormatan seseorang terhadap orang lain itu dicium kepalanya. Ya. Di Masjid Nabawi ada imam besar namanya Syekh Hudzaifi yang sekarang sudah sepuh. Satu subuh beliau membaca surat Al-Haqqah, maka beliau pun menangis. Teringat hari kiamat yang digambarkan oleh Allah dalam surat itu. Menangis terisak-isak. Maka seluruh jamaah ikut menangis. Setelah beliau sholat, ya, saya lihat jamaah itu banyak yang mencium kepala beliau. Begitulah takzim seseorang terhadap, ya, orang lain, itu diantaranya dengan mencium kepala. Orang tua mencium kepala anaknya, ini bentuk cinta. Wa indahu al-Aqra ibnu Habis. Di samping Nabi, saat Nabi mencium Hasan, ada orang namanya Aqra bin Habis. Faqala al-Aqra, berkatalah al-Aqra, innali asyaratan minal walad. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya 10 anak. Ya. Jadi banyak anaknya, Pak. Ya. Kaum muslimin, ya, sebaiknya anaknya banyak. Karena kata Nabi, ya, sesungguhnya aku kelak berbangga dengan jumlah umatku yang banyak. Ya, makanya jangan hanya 2 anak cukup, ya, tapi yang banyak. Ini Aqra ini punya 10 anak. Kata dia, ma qabbaltu minhum ahadan, tidak pernah sekalipun aku mencium salah satu dari mereka. Ya. Jadi orang tua kok enggak pernah mencium anaknya. Maka dikomentari oleh Nabi, fanadhara, maka melihat ilaihi kepada al-Aqra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah melihat al-Aqra. Faqala, maka Rasulullah berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Apa maknanya? Siapa yang enggak menyayangi orang lain, termasuk anaknya, maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua enggak pernah cium anaknya. Ini pertanda orang tua tidak punya rasa cinta, rasa sayang kepada anak. Maka orang tua yang seperti ini tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bapak, ya, seringlah mencium kepala anaknya. Itu akan tertanam kuat di hati anak bahwa dia memiliki orang tua yang betul-betul menyayanginya. Ya. Sebaliknya, kalau orang tua tidak pernah mencium anaknya, maka ini pertanda hatinya kering, tidak punya cinta kepada anak. Dan ini menyebabkan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah,
semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang sekelompok manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka bertanya, atuqabbiluna sibyanakum, apakah engkau mencium anakmu? Ya. Mereka meredaksikan dengan bentuk jamak. Padahal yang ditanya Nabi, ya. Nabi itu mufrad. Kenapa pertanyaannya menggunakan jamak? Ini ya dalam rangka takzim, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Na'am, iya. Aku mencium anak-anakku." Qalu, mereka kemudian berkata, "Lakinna, tetapi kami, wallahi demi Allah, ma nuqabbil, kami tidak pernah mencium anak kami." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Awa amliku, apakah aku mampu menguasai, in kana Allahu, seandainya Allah naza'a, mencabut, min qulubikum bikumur rahmah, dari hati kalian rahmatnya." Jadi orang tua kok tidak mau mencium kepala anaknya? Ini dikhawatirkan, kata Nabi, potret orang tua yang rahmat dari hatinya itu dicabut oleh Allah, ya. Kalau orang tua di hatinya terdapat rahmat, cinta, kasih sayang, maka tidak mungkin dia tidak mau mencium kepala anaknya. Jadi kalau ada orang tua kok nggak mau mencium kepala anaknya, ya, maka kata Nabi, apakah aku bisa menguasai jika Allah mencabut rahmatnya dari hati seseorang? Jadi aneh, orang tua kok nggak mau mencium kepala anaknya, padahal anak ini nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya nabi-nabi kalau kita baca itu kebanyakan doa minta apa? Keturunan. Nabi Ibrahim doanya Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kenapa rata-rata doanya adalah minta keturunan? Nanti di hari kiamat ada orang tua memperoleh kenikmatan yang besar. Kata Nabi, wa yulbasu walidahu bihullataini la taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Kedua orang tuanya dipakaikan jubah kemuliaan oleh Allah yang lebih mahal dibanding dunia beserta isinya. Fayaqul, ya Rabb, anna lana hadza. Mereka kemudian berkata, ya Allah, dari mana semua ini? Ya. Maka dijawab, bita'limi waladikumal Quran. Karena kamu memiliki anak, ya, karena kamu terlibat mencetak anak-anak yang ahli Quran. Dalam riwayat yang lain, bistighfari waladika lak, disebabkan istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untukmu, maka kamu mendapatkan kebaikan yang sebesar ini. Makanya rata-rata doa para nabi adalah doa minta keturunan. Nanti di akhirat ada namanya syafaat. Syafaat itu banyak. Apa di antara syafaat? Syafaat dari anak yang meninggal dunia sebelum dia balik. Kalau bapak punya anak masih kecil, belum balik,
diwafatkan oleh Allah. Memang satu sisi ini ujian yang berat, tapi di sisi yang lain, ya, anak kita kelak akan menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat. Dalam hadis disebutkan yatalaqahu anaknya yang meninggal itu menyambut orang tuanya. Fayumsiku bithaubihi, lalu dia menarik baju orang tuanya. Hatta yudkhilahu Allahu wa abahu al-jannah, sampai Allah mau memasukkan dirinya beserta orang tuanya ke dalam surga. Jadi anak yang wafat sebelum balik itu kelak akan menjadi syafaat. Ditarik tangan bapaknya, ya, tidak dia lepaskan. Dia mohon kepada Allah agar dimasukkan, ya, dia bersama orang tuanya ke dalam surga. Tiba-tiba ada orang diberi oleh Allah nikmat sebesar ini, tidak memperhatikan, tidak sayang kepada anak. Cium saja nggak mau. Kalau cium saja nggak mau, padahal cium pakai modal nggak Pak? Nggak pakai. Itu saja nggak mau, apalagi yang keluar modal, yang harus keluar duit. Kalau mencium kepala saja nggak mau, barangkali dia orang tua yang amat pelit terhadap anaknya. Nggak mau beliin bajunya, nggak mau menyekolahkan anaknya, nggak mau memberi nafkah kepada anaknya, ya. Makanya dicela oleh Rasulullah SAW. Wa an Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdillah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Kalau tadi terkait anak, hadis berikutnya ini terkait seluruh manusia. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia pun tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca, ya, sejarah Islam ketika memimpin dunia, maka selalu diwarnai dengan rahmat. Enggak pernah ketika Islam memimpin dunia kemudian menindas, ya, merampas, tidak pernah. Selalu manusia itu berada dalam perlindungan, berada dalam keamanan. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantin, apakah kemudian gereja di sana dirobohkan? Ya, tidak. Bahkan mereka yang sebelumnya, ya, tertindas oleh Katolik saat itu, malah setelah dibebaskan oleh kaum muslimin, mereka leluasa beribadah, padahal sebelumnya tidak, ya. Setelah itu mereka dilindungi oleh sultan. Begitu Islam ketika memimpin dunia, selalu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dan tidak hanya kaum muslimin saja, tetapi juga termasuk non muslim. Makanya kafir itu dibagi dalam beberapa kategori, ya. Ada kafir zimmi. Siapa mereka? Yang tinggal di negeri kaum muslimin, mentaati aturan kaum muslimin, siap membayar pajak, maka mereka dilindungi, tidak boleh disakiti. Bahkan Nabi memberikan jaminan, perlindungan, man adza zimmiyan faqad adzani.
siapa yang menyakiti orang kafir dzimmi, maka berarti dia telah menyakitiku. Dijamin perlindungannya oleh Nabi. Ada kafir mu'ahad, ada perjanjian tertentu dengan kaum muslimin, tidak saling menyerang, maka mereka nggak boleh diperangi. Ada kafir musta'man atau musta'min, mereka yang dilindungi oleh pemerintahan Islam. Siapa di antaranya? Utusan. Nah, ini dilindungi, ya. Lalu satu lagi yang boleh diperangi, siapa dia? Kafir harbi, orang kafir yang menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Itu yang boleh diperangi, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menggambarkan betapa luasnya rahmat Islam. Kita diperintahkan oleh Allah tidak hanya memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin saja, bahkan kemaslahatan seluruh manusia, ya. Makanya Nabi dulu ketika dizalimi oleh orang Yahudi, dilempari kotoran, dicaci maki, begitu orang ini sakit, apakah Rasulullah kemudian, ya, melaknatnya? Tidak. Rasulullah menjenguk, mendoakan kesembuhan. Ini memperhatikan kemaslahatan seluruh manusia. Bahkan ketika Rasulullah dizalimi sekalipun, ya, berdakwah di Makkah ditolak, lalu berdakwah ke Taif, rupanya penolakan orang Taif nggak kalah dahsyat. Rasulullah dilempari batu, berdarah-darah kaki beliau. Malaikat yang menjaga gunung keluar, Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau aku lempari mereka dengan gunung? Enggak cuma batu, Pak, tapi apa? Gunung. Apakah Rasulullah mengiyakan? Kata Rasulullah, jangan. Kalaupun mereka belum beriman, aku berharap keturunan-keturunan mereka kelak beriman. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Demikian pula ketika Rasulullah terluka dalam perang Uhud, ya, setelah itu dirawat oleh putri beliau Fatimah, dibersihkan darah di kepala beliau. Fatimah, ya, dengan penuh emosi berkata, bagaimana, ya, apa namanya, pasti kemurkaan Allah teramat dahsyat. Istadda ghadabullahi ala qaumin syajju wajha Rasulillah. Pasti kemurkaan Allah teramat dahsyat untuk kaum yang berani melukai wajahnya Nabi. Maka Rasulullah kemudian malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, sungguh mereka belum faham. Lalu Rasulullah katakan, innallaha lam yab'atsni ta'anan wala la'anan, walakin Allah ba'atsani da'iyatan wa rahmah. Sungguh Allah tidak mengutusku sebagai tukang caci maki, tukang laknat, tapi Allah mengutusku sebagai dai dan penebar rahmat, kasih sayang di tengah manusia. Maka indikasi iman seseorang itu benar. Apa indikasinya, Pak? Orang yang lain merasakan kemaslahatan yang besar dari dirinya, ya. Rasulullah pernah bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Pokoknya asal dia pulang ke rumah, ada saja harta tetangga yang hilang. Kadang mangganya hilang, kadang hewan piaraannya hilang, ya. Kadang sepedanya hilang, ya.
kadang sendalnya hilang. Selalu tetangganya merasa tidak aman. Maka orang seperti ini sampai Nabi bersumpah 3 kali demi Allah enggak beriman. Ya. Artinya apa? Tanda kesempurnaan iman itu adalah ketika orang lain merasakan kemaslahatan kita. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Kali ini adalah rahmat, ya, Islam terkait penyelenggaraan sholat berjamaah. Betapa sholat berjamaah itu harus memperhatikan kemaslahatan manusia. Kata Nabi, idza shalla ahadukum linnasi, jika salah satu dari kalian memimpin sholat, ya, manusia, falyukhaffif, hendaknya dia meringankan. Jadi kalau sholatnya berjamaah, maka hendaknya dia meringankan. Ada pertanyaan, Ustadz, bukankah dalam hadis disebutkan Rasulullah itu sholat, ya, dalam 1 rakaat baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa. Ya. Ini sholat sendiri, qiyamul lail. Tapi kalau Rasulullah memimpin jamaah, maka beliau memperhatikan kemaslahatan jamaahnya. Fa inna fihim, sungguh di antara mereka, ad-dha'ifa, ada orang lemah, was-saqima, ada orang sakit, wal kabira, ada orang yang sudah tua. Makanya sebelum kita memimpin sholat jadi imam, apa di antara sunnah yang harus kita perhatikan? Tengok ke belakang, ya, sawu suwafakum, rapatkan saf, lihat jamaah kita itu, ya, di situ ada orang tua, di situ ada orang sakit, di situ ada orang yang sudah lemah. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan sholat kita. Jangan sampai membuat orang lain terasa berat. Jangan sampai setelah orang sholat di belakang kita, besok taubat nasuha, nggak mau lagi sholat berjamaah. Dilihat siapa imamnya, oh orang itu, pulang aja. Wa idza shalla, dan ketika sholat, ahadukum, salah satu kalian, li nafsihi, untuk dirinya, falyutawwil ma syaa, maka silahkan dia memanjangkan sesuka hatinya. Kalau kita sholat sendiri, silahkan 1 rakaat 1 juz, ya, silahkan. Mau khatamkan Quran di dalam sholat kita, silahkan, ya. Tapi kalau memimpin jamaah, maka lihat kemaslahatan jamaah kita. Kecuali misalnya Pak, ada, ya, masjid khusus, jamaahnya khusus, sepakat sudah, ya, sholatnya, tarawihnya misalnya, itu dalam 1 malam 1 juz, ya, 1 juz disepakati sudah, ya, maka nggak apa-apa, tarawih, ya, 1 malam 1 juz. Biasanya di masjid-masjid besar di Jakarta itu ada 2 opsi untuk orang yang lemah, sakit, atau punya urusan, misalnya 8 rakaat, setelah itu witir, ya. Untuk yang para ahli Quran, penghafal Quran, penuntut ilmu, pelajar, mahasiswa, ya, pecinta Quran,
maka ada fasilitas tarawih 1 malam 1 juz. Ya. Ini nggak apa-apa, disepakati sudah. Di sebagian masjid di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, Pak. Kalau di luar negeri banyak, di Mesir ya sampai hari ini itu ada masjid yang setiap malam itu khatam Quran. Jadi tarawih mulai habis isya, selesainya kapan, Pak? Menjelang sahur. Ya, masih ada sampai hari ini. Di Indonesia ada juga, ya, di Temboro, markasnya Jamaah Tabligh. Ya, itu ada masjid yang tiap malam itu kalau Ramadan khatam Quran. Tarawih mulainya habis isya, nanti selesainya menjelang sahur. Ya, dan banyak jamaahnya. Mereka sudah sepakat, pokoknya tiap malam khatam Quran. Ya. Jadi disepakati. Pokoknya Indonesia ini unik. Yang lama sekali ada, yang cepat sekali menghebohkan dunia. Ada juga 20 rakaat 7 menit selesai. Sampai orang Arab heran. Kami yang bahasanya Arab aja nggak bisa. Ya. Jadi memperhatikan kemaslahatan manusia. Sampai Mu'adz bin Jabal itu pernah ditegur oleh Nabi. Apa sebabnya? Beliau memimpin sholat isya lama sekali. Padahal ada salah satu jamaah itu yang punya kebutuhan yang mendesak. Akhirnya di tengah-tengah sholat dia membatalkan diri, mufaraqah, memisahkan diri. Lalu dia pergi. Setelah sholat ada sahabat ngasih tahu, tadi si fulan itu kabur wahai Mu'adz. Maka Mu'adz komentar, innahu munafiq, itu orang munafik. Maka yang dituduh itu enggak terima, mengadulah kepada Rasulullah SAW. Yang satu yang memimpin sholat, Mu'adz bin Jabal, yang satu yang kabur di tengah sholat. Yang dibela Nabi yang mana? Rupanya yang kabur tadi. Rasulullah menegur Mu'adz, ya, kalau sholat, kalau memimpin sholat jangan terlalu lama. Bahkan diajari, bacalah wasyamsi waduhaha, ya, bacalah walaili idza yaghshah. Begitu sholat kita jangan sampai menjadi fitnah bagi orang lain. Harus memperhatikan kemaslahatan, ya, jamaah kita. Wa fi riwayatin wadzal hajati. Dalam sebuah riwayat ditambahkan redaksi wadzal hajah. Ada orang yang punya kebutuhan tertentu. Misalnya musafir, dia butuh segera melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba imamnya baca Al-Baqarah. Ya. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, Aisyah berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bih. Sungguh, kata Aisyah, Rasulullah itu terkadang meninggalkan amal padahal beliau menyukainya. Khasyata ay ya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Karena khawatir manusia mengikutinya kemudian nanti malah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak masih ingat, ya? Salat tarawih, qiyam Ramadan, ya. Nabi itu memimpin salat 2 malam. Ya, pertama Nabi memimpin sholat, diikuti banyak orang. Besoknya semakin banyak. Malam berikutnya orang sudah menanti. Lebih banyak jumlahnya daripada malam sebelumnya.
tapi Rasulullah enggak keluar. Ya. Maka ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar tadi malam?" "Aku khawatir nanti malah diwajibkan oleh Allah bagi kalian." Berat, ya. Kalau tarawih sampai wajib, berat sekali. 5 waktu yang wajib saja banyak orang bolong. Apalagi kalau tarawih diwajibkan. Begitu Nabi di dalam menjaga kemaslahatan manusia. Terkadang amal yang beliau sukai sekalipun beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak bisa kita ya jadikan sebagai patokan kita hari ini. Kenapa Bapak enggak sholat berjamaah di masjid? Saya khawatir nanti sholat berjamaah malah diwajibkan oleh Allah. Enggak bisa Pak. Kenapa Bapak enggak ngaji di masjid? Oh, saya khawatir nanti ngaji diwajibkan oleh Allah. Beda. Kalau Nabi, maka ada kemungkinan perintah itu diwajibkan oleh Allah. Ya kalau kita siapa? Ya. Setelah Nabi wafat itu sudah selesai, ya, syariat sudah sempurna. Ya. Baik, berikutnya kalau tadi tentang sholat, ya, sholat kita itu harus memperhatikan kemaslahatan manusia, termasuk yang diperhatikan Pak, kemaslahatan anak-anak. Ya. Jangan sampai anak-anak kapok di masjid. Apa sebabnya? Sholat isya 1 jam baru salam. Kapok anak-anak gak mau lagi ke masjid. Pokoknya gak boleh menjadi problem bagi manusia, termasuk anak-anak. Makanya dalam satu riwayat Nabi sujud, kemudian Hasan dan Husain naik punggungnya Nabi. Apakah Nabi kemudian marah? Ya, Nabi nyubit Hasan Husain misalnya? Tidak. Ya, atau Nabi langsung bangun biar pada jatuh cucunya? Tidak. Nabi sujud lama sekali, nunggu cucunya ini puas main kuda-kudaan. Sebagian sahabat ya khawatir Rasulullah sujudnya lama sekali, jangan-jangan diwafatkan oleh Allah. Rupanya sedang dinaiki oleh Hasan dan Husain. Jadi sholat itu harus menjadi rahmat untuk semua manusia. Jangan sampai sholat malah menjadi problem. Ya. Nah, sekarang berikutnya tentang puasa. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, nahahum an-nabiyyu 'anil wisal. Nabi melarang sahabat dari puasa wisal. Apa puasa wisal itu? Alla yatanawala muftiran bainas saumain. Orang tidak berbuka, ya, antara 2 puasa. Hari ini puasa, besok puasa. Berarti 2 puasa. Harusnya ketika maghrib berbuka, makan, minum. Tapi dia nggak berbuka, menggabung 2 puasa tanpa berbuka sama sekali. Ini namanya puasa wisal. Ya. Kenapa dilarang oleh Nabi? Rahmatan lahum. Karena rahmat untuk manusia. Faqalu, maka sahabat berkata, innaka tuwasilu, sesungguhnya engkau melakukan wisal ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata, inni, sesungguhnya aku, lastu kahayatikum, tidaklah seperti keadaan kalian. Inni
abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku ini senantiasa diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya apa? Yaj'alu fi quwwati man akala wa syariba. Allah menjadikan Nabi itu selalu kuat seperti orang yang makan dan minum. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Hadis ini penting untuk kita fahami. Wisal ini itu menjadi kekhususannya siapa? Rasulullah. Adapun umat ini, bagaimana kalau melakukan puasa wisal, nyambung terus puasanya? Ulama terbagi 3 pendapat. Pendapat pertama makruh. Pendapat kedua ya boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Mampu. Kalau kuat nggak apa-apa. Ya. Tapi pendapat yang ketiga ini pendapatnya mayoritas ulama. Hukumnya haram. Jadi menyambung satu puasa ke puasa berikutnya tanpa berbuka, makan, minum sama sekali. Ini haram. Ya, kata jumhur ulama. Apa sebabnya? Karena itu membahayakan tubuh kita. Orang itu pasti butuh makan, pasti butuh minum. Ya. Tiba-tiba ada orang nggak makan, nggak minum. Ini membahayakan. Ya. Saya pernah ketemu orang puasa air. Tahu puasa air? Jadi dia buka puasanya itu hanya minum air. Itu saja hari ketiga ya, banyak yang sudah pingsan padahal masih minum air. Maka bayangkan yang tidak berbuka sama sekali, tidak makan, tidak minum. Ini membahayakan, makanya hukumnya haram. Adapun redaksi aku ini diberi makan dan minum oleh Allah. Sebagian ulama memaknainya secara hissi, secara fisik. Ya Nabi itu diberi makan, diberi minum oleh Allah. Ya. Selalu kuat seperti orang sudah makan, sudah minum. Tapi sebagian ulama dan ini dinyatakan lebih kuat. Maksudnya apa? Bukan memberi makan, memberi minum secara fisik, ya, tetapi makan dan minum secara batiniyah, yaitu Nabi punya amaliyah khusus yang menggantikan makan, minum dan sejenisnya. Seperti apa? Seperti ibadah kepada Allah, sholat sunnah, zikrullah, ya. Maka saking nikmatnya Nabi menunaikan sholat, Nabi berzikir, maka itu menyibukkan beliau dari makan dan minum, ya. Jadi apa kaitan hadis ini dengan bab tadi? Ya, yaitu puasa kita itu tidak boleh sampai menafikan kemaslahatan tubuh kita. Dalam syariat puasa tetap memperhatikan kemaslahatan. Ya. Makanya jumhur ulama mengharamkan puasa wisal, nyambung satu puasa ke puasa berikutnya tanpa makan dan minum, karena ini membahayakan tubuh kita. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Nabi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang tidak sekedar menambah wawasan saja, tapi menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan insyaallah
ya, memudahkan diri kita untuk mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.